Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita juga merayakan Hari Orang Sakit bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan kekuatan, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Semoga pada hari ini mereka boleh mengalami berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini memberikan suatu inspirasi rohani kepada kita, menegaskan kembali kepada kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Panggilan hidup kita sebagai orang beriman ini sesungguhnya adalah pertama-tama untuk mengandalkan Tuhan di dalam peziarahan hidup. Dari diri kita sendiri kita tidaklah mampu. Dari diri kita sendiri kita tidak kuat untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Ini perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa kita beriman tetapi kita punya keterbatasan untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Tetapi bukan hanya keterbatasannya yang harus kita sadari, pada saat yang sama kita juga harus menyadari sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang melampaui segala keterbatasan umat beriman. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang dapat diusahakan oleh setiap orang yang beriman. Maka mengandalkan Tuhan di dalam hidup itu adalah panggilan setiap umat beriman. Itu adalah disposisi terbaik bagi setiap orang yang mau percaya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan pertama diserukan oleh Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Dan pada perikop yang sama, Nabi Yeremia memuji orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, mengandalkan Tuhan itu ukurannya apa? Mengandalkan Tuhan lebih dari sekedar ungkapan, lebih dari sekedar jargon spiritual. Mengandalkan Tuhan itu lebih pada hati yang terpusat kepada Tuhan. Hati yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang punya ruang untuk Tuhan. Bila kita melihat dalam perjalanan kita, tidak sedikit oknum orang beriman itu yang perkataannya sungguh-sungguh tampaknya mengenal Tuhan, tetapi keputusannya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka mengandalkan Tuhan itu lebih pada hati. Hati yang harus menjadi pertama-tama terpaut, terikat kepada Tuhan. Kalau dalam kitab suci, hati itu bukan hanya salah satu bagian dari organ tubuh manusia. Hati itu lebih pada konsep spiritual, di mana hati ini adalah bagian utuh dari orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Yahweh, hatinya itu adalah pertama-tama yang percaya kepada Yahweh. Maka orang-orang Yahudi, kalau dia menjadi orang Yahudi yang baik, maka hukum Tuhan itu dibaca, direnungkan sungguh-sungguh, supaya bukan di sini, bukan hanya di pikiran, bukan hanya tahu, tapi hatinya ini sungguh-sungguh perenung, pembaca sabda Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, benar yang dikatakan orang-orang bijak bahwa bila hati itu mengenal Tuhan,
maka keputusan ini yang keluar dari bibir kita ini adalah keputusan-keputusan yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kemudian kita punya kesimpulan, mengandalkan Tuhan itu harus menjadi roh, menjadi semangat hidup orang-orang yang beriman. Kita ada karena percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kita ada karena percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sudah jauh lebih dahulu memelihara hidup kita hingga saat ini, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan akan berlangsung sampai akhir hidup kita. Maka saudara-saudari, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang punya hak penuh untuk mengintervensi hidup saya, mengintervensi hidup Anda sepenuhnya tanpa melibatkan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada orang yang punya hak penuh untuk mengintervensi hidup seseorang tanpa melibatkan Tuhan. Tidak ada orang yang punya hak atas dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan caranya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Keputusan final dari setiap orang yang beriman itu harus selalu melibatkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka saudara-saudari, perlu kita berusaha sungguh-sungguh supaya apapun keputusan yang keluar dari diri kita itu adalah keputusan yang melibatkan Tuhan. Tidak ada kondisi buruk sekalipun yang membuat manusia memutuskannya tanpa melibatkan Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini dalam bacaan kedua diambil dari surat Santo Paulus hari ini. Paulus itu mewartakan sungguh-sungguh kepada kita apa yang menjadi dasar kepercayaan ini, yaitu Yesus Kristus. Kristus itulah Allah yang hadir bersama dengan kita. Kristus itulah yang menjadi pribadi yang bukan hanya membawa kita bebas dari dosa-dosa kita, yang bukan hanya mengangkat kita, membuat kita menjadi orang-orang yang lepas bebas dari segala dosa-dosa kita, tapi Kristus juga adalah pribadi yang ikut turut bersama dengan kita, masuk di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang paling rendah sekalipun bersama dengan kita. Maka saudara-saudari, dengan ini kita tahu bahwa Kristus itu telah menyertai orang beriman dalam dosa dan maut sekalipun. Maka bila kita hidup di dalam Kristus, sejatinya tidak ada kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa dunia ini yang dapat mengalahkan kita. Tidak ada kekuatan atau kuasa-kuasa dunia ini, mentalitas dunia ini yang dapat membuat kita merobohkan kekuatan rohani kita ini, menghancurkannya. Tidak ada. Yang ada adalah orang beriman itu bertahan dengan sungguh-sungguh bila dia bersama dengan Kristus itu. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya pemazmur hari ini menyimpulkan permenungan kita kebenaran dari sabda Tuhan ini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak dikatakan terbebaslah orang, terbebaslah engkau dari segala pergumulanmu bila engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan. Pemazmur ingin melihat nilai terdalam dari orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, tepi aliran air. Ada selalu sumber-sumber yang selalu segar dari air yang mengalir. Lalu akarnya menjadi dalam karena tidak kering. Batangnya menjadi kuat. Daunnya menjadi hijau karena ada asupan airnya. Demikianlah orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan.
Orang yang percaya kepada Tuhan, imannya dalam. Imannya tidak dangkal. Dalam, mengakar dalam. Karena di dalam itu ada Tuhan. Ada Kristus yang selalu menjadi rohnya, kekuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, peziarahan dunia ini panjang, lebar, banyak dinamikanya, banyak gagasannya, banyak mentalitasnya, banyak perspektifnya. Tergantung dari mana orang memahami kebenaran di dalamnya. Tetapi sabda Tuhan itu satu. Kebenaran Tuhan itu satu. Sumber yang ditawarkan oleh Kristus itu satu. Maka orang yang hidup dalam Kristus punya kebenaran yang abadi. Tidak ada yang akan berakhir sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus itulah harapan kita bersama satu-satunya. Tidak ada sesuatu yang dapat menarik Anda, harapan Anda daripada Kristus. Maka dalam Injil hari ini saya tidak akan merenungkan semuanya, tapi ada satu hal yang mau saya renungkan di sini. Yesus itu memuji orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dalam versi sinoptik yang lain, kita dapat melihat ini adalah bagian dari homili Yesus, sabda di bukit. Sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Satu kebenaran yang ingin membuka wacana, membuka pikiran hati banyak orang, orang-orang beriman yang berziarah ini, bahwa Kristus itu adalah kekayaan terbesar. Kristus itu adalah kekayaan yang tak pernah habis. Kalau semuanya hidup kita ini membutuhkan uang, itu benar. Segala sesuatu membutuhkan uang. Katakanlah kalau kekayaan itu direduksi pada uang, saudara-saudari, segala sesuatu dalam hidup ini butuh uang. Perlu membayar segala sesuatunya. Tetapi uang tidaklah jaminan mutlak untuk membuat orang berbahagia. Setuju enggak Bapak Ibu? Uang itu penting sekali, tetapi uang bukanlah satu-satunya jaminan mutlak yang membuat orang berbahagia. Banyak saudara-saudara kita punya uang yang cukup, punya kekayaan yang banyak, tetapi tidak bahagia. Butuh kebahagiaan, butuh sumber kebahagiaan yang lebih dalam, butuh sumber kebahagiaan yang lebih kokoh. Dan kebahagiaan itu diwartakan dalam kitab suci adalah dalam Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, mari kita melanjutkan peziarahan ini. Mari kita berjalan bersama dengan Kristus. Karena seperti dikatakan Paulus, kalau hidup kita ini tidak percaya dan bersandar sungguh-sungguh pada Kristus, sia-sialah iman Anda. Sia-sialah pewartaan gereja. Tetapi bila kita bersama mengakar sungguh pada Kristus, berbahagialah engkau, berbahagialah kita bersama, itulah orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati.